Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Luar biasa. Wah, kurang keras suaranya nih. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin kakak Kiel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita nyanyiin pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kita akan memasuki firman. Sebelum memasuki firman, kita nyanyikan lagu Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik ikutin kanan berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang dijelaskan guru-guru sekolah minggu dapat bermanfaat dan dapat kita lakukan di kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan dari Kak Susan. Tema yang akan kakak bawakan adalah bertanggung jawab. Nah, ada salah satu tokoh di Alkitab yang dia sangat bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab itu apa, Kak? Mungkin adik-adik ada yang bertanya seperti itu ya di rumah. Bertanggung jawab adalah melakukan tugas dengan baik sampai selesai. Mengerjakannya tidak setengah-setengah adik-adik. Jadi dari yang pertama sampai yang langkah terakhir dikerjakan dengan baik. Nah, siapa ya tokoh yang akan kakak ceritakan? Kira-kira adik-adik bisa tebak nggak? Dia adalah seorang pemuda. Wajahnya kemerah-merahan dan elok parasnya. Mama papanya atau kakak bisa bantu untuk komen ya. Kemudian clue yang berikutnya, dia pernah mengalahkan seorang raksasa. Badannya yang begitu besar, tinggi. Nah, kira-kira udah bisa nebak belum nih? Clue yang ketiga, pekerjaannya adalah menjaga domba. Disebut apa ya adik-adik kalau pekerjaannya menjaga domba? Betul sekali, disebut seorang gembala.
sebelum kakak cerita lebih lanjut, yuk kita buka Alkitab. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 35. Kakak bacakan ya adik-adik. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya." Wah, begitu sayangnya dengan kawanan domba yang dia jaga, sampai dia menjaga dengan baik. Dia bertanggung jawab melakukan tugas yang diberikan oleh ayahnya, adik-adik. Tadi siapa namanya? Betul, namanya Daud. Daud adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menjaga domba-dombanya. Walaupun domba yang dijaganya hanya 2 atau 3 ekor, tapi dia tetap dengan tekun, dengan setia menjaga domba-dombanya. Daud memberi makan dengan rumput yang terbaik, menjaga dengan baik. Dan seperti yang firman Tuhan katakan tadi, ketika ada singa yang akan menerkam dombanya, Daud akan melawan. Daud akan menghajar singa itu dan melepaskan domba itu dari mulut singa. Wah, keren gak tuh adik-adik? Daud yang begitu bertanggung jawab mampu mengalahkan singa. Daud sangat bertanggung jawab dan menjaga domba dengan baik. Kira-kira adik-adik sudah bertanggung jawab belum? Misalnya adik-adik yang sudah sekolah bertanggung jawab dalam mengerjakan PR. Walaupun sekarang masih daring, tapi lebih banyak ya tugasnya adik-adik. Dan kakak percaya adik-adik bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Selain itu, membantu orang tua untuk membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, ataupun membersihkan meja dengan lap ya. Tapi kak, aku kan belum sekolah, jadi aku belum bisa bertanggung jawab dong. Jangan berkecil hati adik-adik. Walaupun belum sekolah, tapi adik-adik bisa bertanggung jawab loh. Contohnya, adik-adik pernah nggak sih meminta atau request kepada mama, "Mah, aku pengen makannya sekarang sama ayam goreng." Nah, sebagai anak yang bertanggung jawab, adik-adik pasti menghabiskan makanan yang sudah adik-adik minta. Selain itu, misalnya minta dibuatkan susu. Susunya diminum sampai habis, bukan untuk dimainkan, untuk dibuang-buang sampai mengotori lantai. Tapi kalau adik-adik bertanggung jawab, pasti menghabiskan susu itu. Siapa nih yang sudah bertanggung jawab? Angkat tangannya. Wah, luar biasa ya Sekolah Minggu GPPK Subang. Anak-anak yang bertanggung jawab dan mengerjakan tugas bantu orang tua. Wah, dari cerita firman Tuhan ini kiranya adik-adik menjadi anak yang semakin bertanggung jawab. Kakak yakin dan percaya sih kalau adik-adik sudah bertanggung jawab. Karena apa? Tugas yang diberikan oleh guru sekolah minggu selalu adik-adik kerjakan dengan baik. Adik-adik kirim, jadi kakak sekolah minggunya bisa lihat di Facebook begitu antusiasnya adik-adik untuk mengerjakan. Terima kasih adik-adik sudah bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Kiranya adik-adik boleh semakin bertanggung jawab sehingga adik-adik boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi Indonesia. Sekian adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kakak sampaikan boleh adik-adik mengerti dan adik-adik boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini,
Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan siang hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang bertanggung jawab. Kami bisa menyelesaikan semua tugas kami dengan baik. Dan kami boleh menjadi berkat karena kami sudah bertanggung jawab atas semua yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami, Tuhan yang berkati sekolah kami, Tuhan yang berkati kedua orang tua kami, Tuhan yang berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya. Kakak belum ngasih tugas nih. Nah, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-berapa? 76. Yuk kita buat bendera dari kertas origami. Ataupun kalau misalnya kertas origaminya nggak ada, mungkin boleh dari kertas yang HVS yang polos seperti ini, boleh adik-adik warnain dulu untuk warna merahnya. Nah kalau ada, kita tinggal ukur nih, mau sebesar apa nih benderanya. Contohnya ini yang udah kakak buat. Nah, yuk kita buat sama-sama. Setelah diukur, kita gunting. Nah, adik-adik yang masih belum bisa menggunting boleh minta tolong papa atau mamanya ya. Jangan lupa siapkan juga lem. Nah, kalau sudah digunting, tada, jadi 2, tinggal dibalik aja deh. Nah, setelah dilem nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Ini bendera yang dibuat. Kakak juga punya bendera yang kakak beli. Lebih bagus ya adik-adik. Tapi adik-adik gak usah harus beli, pakai aja yang ada di rumah. Yang penting adik-adik bisa kreatif, jadi bisa jadi bendera ini yang di. Nah, mirip-mirip layar adik-adik, yang penting merah putih. Nah, tugas berikutnya untuk memeriahkan nih hari ulang tahun Indonesia, adik-adik boleh hias rumahnya dengan ya sederhana, yang penting nuansanya merah putih. Kalau punya balon-balon kayak gini, boleh adik-adik dipajang juga ya. Nanti pada saat ibadah minggu depan, adik-adik difoto ya, jangan lupa dengan aksesoris merah putih. Bajunya juga merah putih. Kalau misalnya nggak punya merah putih, merah aja boleh, putih aja boleh. Nah kalau yang perempuan pakai aksesoris merah putih untuk ikat rambutnya boleh. Kalau yang laki-laki mungkin bisa dipakai seperti gelang ya. Pitanya itu pita merah putih bisa dipakai seperti gelang. Ataupun apa deh yang ada di rumah bisa adik-adik gunakan, yang penting warnanya merah dan putih supaya kita beribadah juga lebih meriah. Merah putih dengan penuh sukacita, kita mau memperingati, kita mau menyambut supaya kita juga boleh cinta Indonesia. Anak Tuhan yang cinta Indonesia, berdoa untuk Indonesia segera pulih dari segala problema. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya adik-adik, karena ingat firman Tuhan yang tadi kakak ceritakan, menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Selamat mengerjakan tugas adik-adik, shalom. Sinanggar Tullo, Bye Musike.